Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Bu Lela. Oke, di video kali ini kita akan bahas tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, yaitu manfaat energi pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar tentang mempraktikkan dan menyajikan teks petunjuk, ya, terus mengidentifikasi manfaat perubahan energi, mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sikap yang kita kembangkan yaitu disiplin dan tanggung jawab. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi, ya. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah, ya, energi listrik, ya. Kemudian kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaiannya yang tidak terbatas. Apa yang bisa kita lakukan agar energi tidak habis? Ya, pastinya kita selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, ya kan? Kita bisa naik sepeda atau berjalan kaki. Lebih hemat. Oke? Berjalan kaki juga itu menyehatkan badan. Nah, di sini kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Kali ini kita akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini adalah kipas tanpa menggunakan listrik, yaitu kipas terbentuk dari kertas. Bacalah petunjuk berikut dengan seksama dan praktikan. Nah, sebelum kamu membaca petunjuk, apa kamu tahu petunjuk itu apa? Oke, teks petunjuk merupakan teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu, bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk yaitu kalimat perintah. Oke, mari kita baca petunjuk dari kipas kertas. Nah, di sini adalah cara membuat kipas kertas, ya. Siapkan kertas berbentuk persegi. Nah, seperti yang di gambar kotak itu, ya, di samping. Segala ukuran, bisa ukuran besar, sedang ataupun kecil. Ya, bisa kertas kado, majalah bekas, atau kertas yang lainnya. Origami juga boleh, ya. Ambil lem kertas, kemudian lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Kemudian balik kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat seperti yang digambar, ya. Yang kedua itu ya. Jadi yang gambar kedua itu sudah terlipat semua. Lipat lagi bagian kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Oke. Lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Nah, itu tuh yang ada tulisan lem sama double putihnya, berarti tengah-tengah itu, ya. Dan kipas siap digunakan. Caranya mudah, ya adik-adik. Kamu bisa membuatnya di rumah. Seperti yang sudah kamu ketahui, ya, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Nah, sebelum kita ke perubahan energi, nah itu akan memberitahu kamu sumber-sumber dari energi itu. Ya, yang pertama ada energi panas, yaitu energi dapat mengakibatkan perubahan suhu terhadap suatu benda. Ya, terus ada bunyi, ya, bunyi energi
energi yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar, ya. Ada energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki benda yang sedang bergerak, ya. Kemudian ada energi listrik, energi yang tersimpan dalam arus listrik, ya. Ada energi cahaya, yakni energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Yang terakhir ada energi kimia, yaitu energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Berikut adalah sumber-sumber dari energi, ya adik-adik. Nah, perubahan bentuk energinya seperti apa? Dan macam-macam energi dan pemanfaatnya sebagai berikut. Di sini dari energi listrik menjadi panas. Nah, contohnya ada di sekitaran rumah kita, ya. Ketika ada rice cooker, ada oven. Oke, listrik menjadi gerak, ya. Di sini contohnya kipas angin, ya, di sini, ya. Kipas angin, blender, dan mixer, dan banyak lain, ya, benda-bendanya. Terus kemudian listrik menjadi cahaya, contohnya adalah lampu. Oke, kemudian listrik menjadi bunyi, contohnya ada radio, pengeras suara, ya, digital listrik. Terus gerak menjadi listrik. Nah, contohnya air terjun menggerakkan turbin pembangkit listrik. Kemudian kimia menjadi gerak. Makanan sebagai sumber energi gerak tubuh, ya. Kemudian energi gerak menjadi bunyi. Saat kita bertepuk tangan akan terdengar bunyi. Terus energi gerak menjadi panas, yaitu contohnya kedua tangan digosok akan terasa panas, ya. Terus energi panas dan menjadi gerak. Panas menjadi gerak, contohnya kertas yang berbentuk spiral akan berputar saat dipanaskan di atas lilin. Nah, ini berikut perubahan bentuk energinya, dari energi ke panas, ke gerak, ke cahaya, gerak ke bunyi, dan sebagainya. Berarti banyak, ya, bentuk perubahan energi. Nah, sekarang, ya, tulisan energi yang digunakan dan perubahannya energi yang terjadi saat kegiatan di samping. Ya, di sini ada kegiatan menjemur ikan. Ya, energi yang digunakan energi apa, ya? Dan perubahannya seperti apa? Nah, menjemur ikan, energi yang digunakan adalah energi matahari. Dan perubahan energinya panas menjadi kimia. Ya, kimia kenapa? Karena menghasilkan makanan gitu, ikannya. Terus kemudian menyetrika energi yang digunakan adalah energi listrik. Perubahan energinya adalah listrik menjadi panas. Ya, kemudian ini kegiatan bermain layang-layang. Energi yang digunakan adalah energi angin, ya. Perubahan energinya angin menjadi kinetis atau gerak. Nah, yang terakhir, membakar ikan. Energi yang digunakan adalah energi panas. Panasnya dari mana? Itu dari api, ya. Kalau yang tadi menjemur ikan, panasnya dari sinar matahari. Oke, membakar ikan. Terus perubahan energinya adalah panas menjadi kimia. Nah, berikut adalah kegiatan-kegiatan yang bisa kami menjadi contoh, ya, energi yang digunakan dan perubahan energinya. Nah, di sini ada teks, kita baca, ya. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Dewi terlihat tidak sehat. Nah, seringkali ia batuk. Lalu kemudian Lani dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tak lama kemudian Lani datang membawa sumber air. Dia menyodorkan minumannya kepada Dewi dan meminta meminumnya. Setelah itu Dewi terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Dewi air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat, ya. Tahukah kamu? Nah, Indonesia memiliki sumber daya alam yang
bermanfaat untuk kesehatan tubuh ya. Sumber daya alam tersebut jual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja, termasuk kamu. Kamu bisa menikmatinya. Nah, contohnya seperti temulawak, kunyit, ya, jahe, bawang putih, kencur, cengkeh merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, di sini ada kunyit ya. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, alat obat tradisional, bahkan pewarna alami. Pewarna alaminya menjadi berubah warna kuning ya. Nah, sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, jadi para petani sangat gembira kalau misalkan banyak peminatnya. Gitu. Kemudian di sini ada minuman kunyit ya. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh ya. Awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk Jawa. Namun saat ini minuman kunyit asam bisa dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Nah, minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebihkan, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung meminumnya dengan air hangat. Nah, kamu bisa temukan minuman kunyit ini di toko seperti toko jamu ya, itu menjualnya. Nah, tadi itu tumbuhan oleh manusia ya yang manfaatnya, dan sekarang ada manfaat hewan oleh manusia. Nah, yang pertama sebagai bahan pangan. Nah, sebagai bahan pangannya yaitu kayak daging dan telur, itu dari hewan. Kemudian sebagai penghasil bahan sandang. Bahan sandang contohnya yaitu pakaian ya, pakaian dari bahan wol yang berasal dari bulu-bulu gitu ya. Terus sebagai bahan untuk obat-obatan. Kemudian ada untuk diambil tenaganya. Nah, untuk diambil tenaganya contohnya hewan apa nih? Hewan kuda ya, kerbau gitu. Terus yang kelima digunakan sebagai bahan kerajinan. Berarti contohnya kayak seperti pembuatan wayang gitu. Kemudian 6 sebagai penyumbur tanaman. Nah, hewan sebagai penyumbur tanaman adalah hewan kaki tanah. Oke. Terus yang ketujuh sebagai sumber mata pencaharian. Nah, mata pencaharian berarti hewan yang bisa kita gunakan jadi mata pencaharian yaitu hewan sapi, ayam ya, kayak yang peternakan itu menjadi bahan, jadi sumber mata pencaharian. Wah, hebat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia yang berlimpah sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar negeri untuk membelinya. Kita harus bangga ya dengan Indonesia karena sumber kekayaan alamnya banyak banget. Nah, alhamdulillah video kali ini tema 2 pembelajaran 1 sudah selesai. Semoga video ini kalian lebih mengerti dan lebih paham. Bolehlah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.